What's up, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Para pecinta Yamaha sedang menanti update dari mesin V4 yang dikabarkan akan diuji bulan Desember kemarin. Kemudian tiba-tiba hal itu batal diuji. Alex Rins menyatakan mesinnya sebetulnya sudah siap untuk dites bahkan di awal Desember kemarin di Jerez. Tapi hingga hari ini belum ada satupun kabar yang menunjukkan kemajuan. Lantas, mengapa mesin V4 Yamaha belum juga turun ke sirkuit? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Setelah pengumuman bahwa Yamaha memutuskan untuk mengembangkan mesin MotoGP alternatif dalam format V untuk pendamping era saat ini dengan 990cc inline 4, rumor segera beredar dengan cepat. Baru-baru ini, beberapa media motorsport melaporkan kemungkinan tes awal V4 silinder baru akan digelar di Jerez atau Sepang. Namun, perkembangan baru untuk kelas utama belum terlihat di trek balap. Bartolini, yang hanya bertanggung jawab secara teknis sejak 2024, mengatakan, Anda harus memahami bahwa ini bukan hanya tentang menerapkan mesin baru. Keputusan untuk menerapkan mesin V4 berarti merancang sepeda motor MotoGP yang sama sekali baru. Hal ini tidak mungkin untuk mempertimbangkan mesin saja. Dalam prakteknya, tidak mungkin untuk menempatkan mesin yang baru dikembangkan ke dalam sepeda saat ini dan kemudian untuk mengujinya. Kepala khusus teknologi sudah ditambahkan pada awal Oktober. Kami sekarang harus menerapkan mesin dengan konsep V4 dan membangun support sepeda motor yang sesuai. Jika semua ini selesai, fase uji akan segera dijalankan. Dan kemudian, kita baru dapat membandingkan antara dua sepeda motor balap yang sama sekali berbeda ini. Ketika kami mendapatkan konfirmasi kelebihan dari motor V4, barulah kami mempertimbangkan untuk balap. Bahkan, kemungkinan Yamaha tidak dapat meluncurkan sepeda motor MotoGP yang sama sekali baru ini ke dalam perlombaan dalam setengah tahun musim 2025. Meskipun para tim sangat semangat di Yamaha dan secara bersamaan meningkatkan kecepatan pengembangan, debut cepat V4 Yamaha adalah ilusi. Proyek mesin menjadi lebih mudah dijalankan dengan aturan konsesi saat ini, di mana Yamaha dan Honda akan terus terdaftar sebagai pabrikan pada peringkat D hingga akhir tahun depan. Batasan waktu homologasi akhir sebelum GP pertama 2025 tidak ada untuk kontingen Jepang. Oleh karena itu, prioritas tertinggi tetap ada pada paket pengembangan teknologi yang mengkonfirmasi uptrend untuk pembalap pabrik Yamaha yaitu Quartararo dan juga Alex Rins. Keempat pemain Yamaha saat ini harus terhalang momen di tahun baru setelah tes terakhirnya di Barcelona. Perluasan proyek Yamaha menjadi 4 pilot menciptakan keunggulan tersendiri, tetapi juga lebih banyak kompleksitas dan penggunaan energi. Bartolini menekankan, penggunaan V4 baru harus disiapkan dengan sempurna. Pernyataan ini memiliki bobot yang lebih besar dalam hal peraturan baru untuk musim tahun 2027. Karena itu, berkaitan dengan perubahan dari 990cc dengan V4 menjadi 850cc. Dan proyek Yamaha mengandalkan hasil dari tes uji motor MotoGP yang baru nanti, apakah akan menggunakan V4 atau tetap inline 4. Alih-alih membagi tugas menjadi dua tim, satu tim memakai V4 dan satunya inline 4, Max Bartolini memilih Grandmaster MotoGP Italia Andrea Dovizioso untuk tugas ini. Ini dianggap sangat mungkin untuk menyelesaikan tahap pertama dengan V4 MotoGP M1 selama tes konsep. Ada keraguan debut mesin itu dimulai di tes Sepang Shakedown yang dimulai dari 31 Januari, beberapa minggu sebelum balapan pertama 2025. Karena di saat itu lebih banyak kegiatan persiapan yang akan muncul daripada pengetesan mesin baru. Tes eksklusif pribadi adalah pilihan yang lebih baik sebagai cara untuk memutuskan apakah akan mengambil V4 ke balap sebagai mesin untuk proyek jangka panjang. Barulah setelah itu, Yamaha siap memakainya untuk kompetisi. Jadi itulah mengapa Yamaha hingga kini belum juga menurunkan mesinnya, sob. Juga karena Yamaha tak ingin kesan buru-buru dan asal-asalan untuk menelurkan desain mesin V4-nya. Karena diharapkan mesin V4 ini menjadi solusi dari kekurangan mesin yang saat ini ada inline 4. Nah sebelumnya, Max Bartolini juga sudah mengatakan bahwa karakter mesin V4 ini harus sesuai dengan karakter sasis dan akhirnya dapat memaksimalkan kinerja ban belakang Michelin.
Bartolini mengatakan, hari ini di MotoGP, mereka yang memanfaatkan cengkraman belakang akan lebih cepat. Dalam podcast di Crash.net, insinyur asal Italia tersebut menjelaskan secara detail tentang salah satu dinamika pengembangan yang sedang dikerjakan, cengkraman ban, yang kini menjadi kunci MotoGP modern. Ada perbedaan antara ban depan dan juga belakang. Dan jika di masa lalu, dengan Bridgestone, bagian depan adalah yang dominan. Dengan Michelin, urutannya dibalik dan memberikan lebih banyak penekanan pada bagian belakang. Oleh karena itu, kita dapat dimaafkan jika berpikir bahwa pekerjaan saat ini pengembangannya masih difokuskan pada ban yang lebih lemah atau ban depan. Namun, kenyataannya berlawanan. Karena kini, hampir semua pabrikan yang bisa bersaing depan adalah pabrikan yang mengandalkan ban belakang di MotoGP. Biasanya, dari dua ban depan dan belakang, Anda selalu mengerjakan yang lebih baik, jelas Max Bartolini. Untuk Bridgestone, ban depannya, performa ban belakang tetap konstan sepanjang balapan, tidak pernah benar-benar difokuskan. Kedatangan Michelin mengubah banyak hal. Ketika kami memulai dengan Michelin pada tahun 2016, bagian belakang sangat bagus, tapi bagian depan menjadi sulit untuk dikendalikan. Jadi tidak mengherankan ketika banyak terjadi kecelakaan pada saat pengujian pertama itu. Namun, harus dikatakan bahwa sejak saat itu, Michelin telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Karena sekarang, bagian depannya lebih baik daripada yang awal dulu. Pentingnya cengkraman pada ban belakang kini menjadi topik umum bahkan di kalangan pengendara. Namun sang insinyur menunjukkan bahwa ini bukan hanya soal akselerasi. Genggamannya lebih besar di bagian belakang. Dan mereka yang mampu menggunakan 100% bisa lebih cepat. Setiap tikungan memiliki fase pengereman, fase masuk, fase kecepatan menikung, dan fase akselerasi. Namun, fase masuk dan menikung lebih sulit daripada akselerasi itu sendiri. Jika Anda tidak dapat mempertahankan kecepatan saat masuk dan saat menikung, Anda tidak akan pernah bisa berakselerasi. Inilah mengapa tentang pentingnya cengkraman ban belakang jelas terkait dengan simpul besar Gordian di dalam Yamaha tentang meninggalkan mesin inline 4 demi V4. So, teman-teman harus bersabar saat ini agar V4 Yamaha nantinya bisa jadi solusi dan bisa bersaing dengan pabrikan Eropa. Tentunya akan merambah ke Superbike dan mungkin juga motor produksi massal. Mungkin nih, biar motor-motor 250cc kalau menggunakan mesin V4, mungkin selain memiliki desain baru fresh yang keren, juga bisa menyaingi 4 silinder milik Kawasaki. Karena sepertinya yang terdekat yang dapat kita nikmati adalah versi 250cc untuk motor harian. Berita kedua, jadwal lengkap dari launching team sudah muncul sob, kecuali tim milik Valentino Rossi. Dan ini dia jadwal lengkapnya.